Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang baru. Hari di mana kami bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Hari di mana kami masih bisa merasakan berkat Tuhan yang melimpah. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami Tuhan. Kami melihat Engkau bekerja di tengah-tengahnya. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada dalam suka maupun duka kami. Engkau selalu ada dalam segala fase kehidupan kami Tuhan. Biar hari ini Bapa kami berserah secara penuh ke hadapan Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan dengan hati kami. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimasyurkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah Engkau Tuhan kami. Dalam suka, dalam duka, Dia setia. Di dalamku, Dia pimpinku, Dia pimpinku, Dia menuntunku, Dia tuntunku. Oh, Dia hiburku. Oh Tuhan, di jalannya kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal. Selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam suka, takkan dalam duka, dalam duka. Oh Tuhan, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Oh, di dalamku Kau Allah memimpin langkahku. Terima kasih. Oh, haleluya. Di jalannya kekuatanku hanya ada dalam Yesus, kebaikannya ikutiku. Haleluya bagi Yesus. Tuhan anugerahnya
selamatkanku. Mari sama-sama dari awal. Takkan dalam suka, dalam suka, oh dalam duka, oh Tuhan Engkau setia di hidupku. Terima kasih Dia pimpinku, oh Tuhan. Terima kasih Engkau menuntunku, Engkau menghiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, Tuhan kebaikannya. Ikutiku Tuhan, biar ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Oh, kami dapat kekuatan kami hanya dalam Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dan ku mau hidup bagi Yesus. Oh Tuhan, anugerahnya kekal, selamatkanku. Kekuatanku, kekuatanku dalam Yesus. Oh, kebaikan-Mu Tuhan yang mengikutiku. Oh, ralamaya kana ralabaya, taralanamaya kana ralaya ralanamo, ya ralabaya. Anugerahnya kekal, selamatkanku. Biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah sumber kekuatanku. Oh, Engkau sumber segala yang baik dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, hanya padamu Tuhan kami bawa hidup kami, sebab kami rasakan Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Mari katakan kekuatanku, kekuatanku hanya ku dapat dalam Yesus.
kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, biar ku hidup bagi Yesus. Tuhan, anugerahnya kekal, selamatkanku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya kekal, selamatkanku. Anugerahnya kekal, selamatkanku. Sebab anugerah-Mu kekal Tuhan, dari sejak kami lahir. Begitu nyata kasih karunia-Mu ya Allah, begitu nyata penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, sebab kami terima Tuhan segala yang baik daripada-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Oh pujilah Dia Allah semesta, Allah semesta, Allah gunung batu kami, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, menara perlindungan kami. Oh, Allah yang hadir melingkupi kami dengan sayap-sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur. Inilah hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, sebab tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun Kau melupakan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenangan. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku, oh yang menggendongku, oh dan memelukku. Ya Tuhan, Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Terima kasih, terima kasih. Ketika ku tak sanggup menghadapi semua persoalanku, ketika ku tak sanggup berjalan, ketika ku tak sanggup berjalan
di tengah badai hidupku. Sekali lagi katakan, ketika ku tak sanggup menghadapi, oh Tuhan, semua persoalan. Terima kasih ketika ku tak sanggup berjalan, oh di tengah badai hidupku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau Tuhan, kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku. Oh, Kau yang menghiburku. Oh, kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kau Tuhan, baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah. Mari sekali lagi dengan hatimu katakan, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Kau berikanku kekuatan baru. Oh, Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Haleluya, Kaulah Tuhanku yang menggendongku dan memelukku, menghiburku. Haleluya, oh, kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Yang menggendongku dan Kau memelukku. Ya Bapa, Kau tak pernah tinggalkanku. Kau berikanku kekuatan baru. Tuhan, Engkaulah kemenangan. Tuhan, Engkaulah. Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Tuhan, Tuhan, Engkaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber kemenangan, Kaulah
Engkaulah sumber kekuatan. Tak pernah hati kami takut Tuhan, tak pernah hati kami ragu Tuhan. Ketika kami tahu bahwa Kaulah Allah kami, Engkaulah yang jadi jaminan hidup kami, Allah yang menebus kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap hati kami bawa di hadapan Tuhan. Kami bawa segala-galanya yang kami miliki ke hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan hidup kami, inilah kami Tuhan, berserah di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Segenap pujian kami dan penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dengan apa yang tidak kami miliki Tuhan. Bapa, di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami tetap memilih untuk datang ke hadapan Tuhan. Sebab kami tahu Allah lah yang menyempurnakan kami. Kasih Tuhanlah yang melengkapi kami. Tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami hanyalah orang biasa. Tapi bersama dengan Tuhan kami percaya ada urapan Tuhan yang baru turun atas kami. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau nyatakan hari ini buat setiap kami. Biar Tuhan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, menjadi peneguhan bagi kami, menjadi teguran bagi setiap kami Tuhan. Biar hati kami hari ini subur, hati kami siap menerima apa yang mau Tuhan sampaikan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala sesuatunya. Amin. Tak ku biarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Tak ku biarkan apapun juga memisahkanku dari-Mu Bapa. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Bapak Ibu, ayo kita bawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Kembali di bulan Maret, kita membawa mereka ke hadapan Tuhan. Tumpang tangan atas mereka. Ayo kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa. Kami menumpangkan tangan atas anak-anak kami. Kami tahu waktu kami tumpang tangan, kami tahu ada tangan Tuhan yang ada atas anak-anak kami. Anak-anak kami diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi hikmat, kepandaian dan marifat untuk apa yang mereka sedang lakukan dan akan yang mereka lakukan. Karena kami tahu anak-anak ini adalah milik Tuhan. Kami boleh melihat 10-15 tahun ke depan.
Mereka adalah pemimpin. Mereka adalah inovator-inovator, kreator-kreator, penemu-penemu. Mereka adalah pebisnis yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan dengan panggilan-panggilan khusus mereka. Terima kasih karena kami percaya Tuhanlah perlindungan bagi hidup anak-anak dan keluarganya. Dalam nama Yesus. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku, seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Haleluya, 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 oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih. Kalau sampai bulan Maret Tuhan terus membawa kami, menopang, meneguhkan, dan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan, dan tetap melihat hari-hari baik ke depan, karena kami berjalan bersama dengan Allah yang hidup. Terima kasih buat keluarga-keluarga, terima kasih buat anak-anak, terima kasih buat orang tua, terima kasih buat pekerjaan-pekerjaan, buat bisnis, buat dagangan, buat semua yang telah Tuhan berikan kepada kami bersyukur kepadanya. Sekali banyak hal yang kami hadapi, tapi kami percaya di dalamnya ada kasih Tuhan, di dalamnya ada pertolongan Tuhan, di dalamnya ada hal-hal baru yang Tuhan ingin buat dalam hidup kami. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran itu Tuhan berbicara kepada setiap kami, untuk melihat Tuhan di dalam setiap firman ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, ketemu lagi ya kita di bulan Maret ini. Enggak terasa cepet banget bro, tiba-tiba udah bulan Maret. Nah hari ini saya ingin berbicara gini, berani berbeda. Bapak Ibu, di tengah-tengah masa-masa, tahun-tahun sulit, bulan-bulan sukar, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah banyak hal yang kita hadapi, berani nggak kita masih tetap berbeda dengan orang lain? Kita berbedanya bukan karena mau aneh, mau ngeyel, enggak. Kita berbedanya karena iman kita. Kita berbedanya karena kita mempercayai Allah yang hidup. Kita menunjukkan bahwa kita memang berbeda. Karena kita punya roh yang berbeda dengan banyak orang. Haleluya. Yaitu roh Allah yang hidup, yang tinggal dalam diri Anda dan saya. Amin. Kita akan belajar dari kisah ke-12 pengintai. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 ini bercerita tentang 12 pengintai. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa dan Tuhan minta mengintai tanah Kanaan. Dan Musa harus memilih pemimpin-pemimpin di antara suku mereka. Jadi tiap suku itu satu pemimpin yang diutus. Jadi semuanya 12 suku. Bapak Ibu, mungkin kalau kita aplikasikan hari ini dalam pelayanan di gereja, mungkin mereka adalah ketua doa, ketua anak muda, ketua junior church, ketua ibadah raya, koordinator ibadah raya, bidang-bidang media, ketua media. Masing-masing setiap pemimpinnya harus menjadi pengintai
di tanah Kanaan, termasuk Yosua dan Kaleb. Dan Alkitab mencatat bahwa Hosea itu diganti Tuhan dengan nama Yosua, artinya juru selamat. Jadi Musa minta gini, kamu selidiki negeri itu. Yang diamnya baik atau buruk, yang tinggalnya banyak atau sedikit, lemah atau kuat bangsa itu, tempat-tempatnya terbuka atau berkubu, tanah-tanahnya gembuk atau kurus gitu ya. Di sana banyak hutan nggak, pohon-pohon nggak gitu ya. Nanti kamu lapor kepada saya. Dan Bapak Ibu, mereka waktu itu pergi hulu dari musim anggur. Hulu itu berarti kan permulaan ya. Ayat 25, bilangan 13 ayat 25 ngomong gini. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Setelah mereka pulang, mereka menghadap Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Ini cerita dari 10 orang itu. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ingat, mereka bawa pulang hasilnya waktu mereka ngambil anggur di Eskol itu, yang mikulnya 2 orang loh. Padahal itu baru permulaan panen musim anggur. Cuma dia ngomong gini, yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu loh. Dan di sana ada orang enak, orang yang raksasa perawakannya. Ada orang Amalek, Het, Yebus, Amori, Kanaan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu, kok tiba-tiba Kaleb ngomong gini ya? Karena gini Bapak Ibu, kalau Anda bayangkan, kalau Anda ada di kerumunan orang Israel waktu itu, ya ini peristiwa waktu itu kurang lebih 2-3 juta orang Israel. 12 orang dipilih dari 2-3 juta itu. Ya, 0,0 sekian persen. Dan 10 orang menyatakan bahwa keadaan negeri itu menakutkan. Bapak Ibu, waktu mereka ngomong tentang menakutkan hal-hal yang besar, kami ini cuma belalang, kita cuma belalang, mereka kanibalisme, orang Israel itu takut loh. Karena ketakutan itu menyebar, kekhawatiran itu menyebar. Dan bukan hanya itu, mereka mulai bersungut-sungut. Jadi keadaan hati mereka gundah gulana, enggak tenang. Kalau Anda lihat di Bilangan 14, kita akan menemukan di sana. Bentar ya. Bilangan 14 ayat 3 itu ngomong gini. Orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Jadi waktu mereka mengambarkan tentang kabar busuk, ya tentang ada kanibalisme, tentang orang yang besar dan kota-kotanya berkubu, ya. Bukan hanya itu, bahwa kita cuma belalang, kita tidak akan deh maju deh, jangan deh gitu. Kita nggak bakal menang. Jadi membuat orang Israel di kumpulan-kumpulan itu bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh, ya. Nah, sebagai orang yang beriman, Yosua ini, ya kita ngomong kelainan, ada yang lain pada jiwanya, atau another spirit, ada roh yang lain yang ada dalam Kaleb ini. Roh yang berbeda dengan banyak orang. Itulah yang membuat Kaleb berani berbeda dengan orang lain.
berani menyatakan hal yang berlawanan sekalipun mayoritas mengomong negatif. Kita nggak asalkan mayoritas awalnya karena mereka menyodorkan fakta, realita yang ada di tanah Kanaan. Tapi fakta, realita ditambah dengan pesimis itu nggak bisa buat apa-apa. Kaleb juga tahu realita faktanya seperti itu. Tapi dia mempercayai Allah yang hidup, yang akan memberikan negeri itu kepada mereka. Tapi rakyat menjadi takut, menjadi khawatir ya. Bapak Ibu bayangkan, para pemimpin, 10 pemimpin yang ikut Musa, ini mereka baru setahun di daerah Sinai, ya. 10 pemimpin ini ternyata selamanya cuma ikut-ikutan, tidak pernah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekalipun mereka telah melihat banyak mujizat yang Tuhan buat melalui Musa. Sekali lagi, mereka hidup dalam mujizat mana turun setiap hari, Musa membelah laut gitu ya. Tapi mereka imannya tidak bertumbuh. Kepercayaannya kepada Tuhan tidak bertumbuh. Tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, buktinya ya. Waktu mereka menyampaikan kabar berita itu bukan yang baik ya. Bukan fakta ditambah iman, tapi enggak dia fakta ditambah kekhawatiran. Membuat bangsa Israel itu takut. Haleluya ya. Kita selesai gitu ya. Jadi hati mereka tuh gundah gulana. Enggak tentram. Jadi Kaleb bangkit menyatakan untuk menenteramkan bangsa itu. Tapi Anda lihat ya. Mencoba menentukan bangsa itu di hadapan Musa. Luar biasa, Kaleb memang berani berbeda untuk menentukan mereka yang udah. Mungkin hari ini Bapak Ibu, Anda juga khawatir loh tentang hidup di tahun 2022 ini. Anda takut loh, Anda mengeluh. Kita perlu ketentraman yang datang daripada Tuhan. Hati kita perlu damai dan sejahtera. Sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan melihat hari-hari hidup kita. Nah, waktu mereka takut, kata kita, hilanglah kekuatan pada hidup mereka. Menjadi pertanyaan gini Bapak Ibu, kalau saya renungkan. Kok Tuhan pakai nyuruh-nyuruh untuk ngintai ya? Ngapain suruh ngintai? Kalau Tuhan mau kasih aja. Betul nggak? Tapi kok Tuhan meminta setiap pemimpin suku untuk ngintai? Sebenarnya di sini gini, kalau saya dapat Bapak Ibu. Tuhan ingin menunjukkan kepada Musa bahwa orang yang bersamamu selama ini kamu tahu loh. Sebenarnya 10 di antara 12 suku itu adalah orang yang tidak percaya kepadaku. Sebenarnya mereka adalah orang yang memberontak. Orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Dengan adalah peristiwa pengintaian yang isi hati mereka disingkapkan. Haleluya. Ya. Ngerti Bapak Ibu? Kadang-kadang lewat peristiwa banyak hal yang kita hadapi, ujian-ujian Omikron, apa aja itu, isi hati kita ketahuan loh. Kita mempercayai Tuhan yang hidup atau sebaliknya. Bapak Ibu, orang yang berani berbeda adalah orang yang berani menyatakan sesuatu yang sekalipun itu enggak enak didengar. Enggak enak didengar. Ya, sekalipun itu taruhannya mungkin nyawa. Dia berani menyatakannya karena Tuhan besertanya. Belajar itu dari Kaleb ya. Ayat 14 gini, mulai bilangan 14 ya. Bangsa itu nangis tengah malam dengan nyaring-nyaring dan mulai bersungguh-sungguh ngeluh di hadapan Musa Israel. Ayo lebih baik kita pilih pemimpin lagi dah, kita pulang lagi dah ke Mesir. Lu bayangin ya. Udah setahun di situ mereka ngeluh, nangis, minta pulang, mau ngangkat pemimpin yang baru. Alkitab mencatat Musa dan Harun pai-pai sama mereka sujud, gitu ya. Wah ini luar biasa Harun dan Musa ini pai-pai sujud di hadapan orang umat Israel. Alkitab mencatat kalau Anda lihat di sana ya.
Ayat 6 ngomong gini, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Saya juga waktu baca ayatnya saya juga gitu loh. Rasanya mau marah secara gila nih orang gak tahu berterima kasih. Pantes Kaleb dan Yosua tidak bangkit mengoyakkan pakaiannya gitu ya. Dan mereka berkata kepada orang Israel itu, negeri yang kami lalui ini untuk diintai itu ada luar biasa baiknya gitu ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi yang pertama mereka ngomong luar biasa baiknya. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Karena memang berlimpah-limpah susu dan madu. Yang harus kita lakukan, kata Yosua Kaleb, pertama, jangan memberontak kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut ke negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Oh, keren banget. Yang ketiga, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Karena Tuhan sudah balik menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Wish. Bukannya mereka amin, optimis. Umat Israel itu memarah. Mereka mau ngambil batu melempari dua orang ini. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, Tuhan yang bela. Luar biasa, ya. Tuhan ngomong gini, bangsa ini memang bangsa yang luar biasa. 10 kali mereka telah mencobai aku, bayangin. Tuhan sampai mau memusnahkan mereka dengan segala penyakit sampar. Musa mohon-mohon. Musa ngomong ini, Tuhan kalau kamu menghancurkan mereka nih, nanti kedengaran dengan orang Mesir. Kok Tuhan yang membawa mereka, Tuhan yang membunuh mereka. Akhirnya Tuhan lembut hatinya lagi. Tapi mereka harus berputar-putar 40 tahun. Jadi kalau 1 hari 1 tahun jadi 40 tahun. Anda lihat di sini ya. Kita belajar di sini. Kalau kita ingin menikmati tanah Kanaan kita, di tengah-tengahnya kita berani berbeda. Yang pertama kata Yosua dan Kaleb, jangan memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu, memberontak itu bukan angkat senjata, ya, memberontak melawan Tuhan gitu ya. Enggak, waktu kita tidak percaya, sebenarnya kita sudah memberontak kepada Tuhan. Waktu kita menggerutu, waktu kita bersungut-sungut, kita sudah memberontak kepada Tuhan. Sama seperti Saul. Ya, dia pikir dengan memberi persembahan kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Samuel bilang gini, ya, pendurhakaan sama dengan dosa bertenung. Mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi sekalipun kita memberi, sekalipun kita melakukan banyak hal buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi di tengah-tengahnya waktu kita bersungut memberontak kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berapa banyak yang kita hadapi hari-hari ini kita nggak sadar. Sebenarnya kita sedang memberontak kepada Tuhan. Dengan tingkah dan sikap kita di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Jangan memberontak kepada Tuhan. Wah, itu tambah marah ya. Artinya Yosua dan Kaleb memang menuduh orang Israel memberontak kepada Tuhan. Tanya coba istrimu suami, memberontak gak kepada Tuhan? Haleluya. Yang kedua, enggak usah takut. Karena Tuhan telah berjanji, kita telan habis mereka. Keren banget Bapak Ibu. Iman Yosua dan Kaleb yang berbeda dengan orang lain ya. Ngelihat gitu, gede-gede, besar perawakannya, dia bilang, kita telan mereka habis. Wih, keren banget. Kayaknya sombong sekali ya. Ngomong besar gitu ya. Siapa Yosua dan Kaleb? Tapi mereka percaya ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Karena lihat ayat selanjutnya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Selama ini ternyata orang ini ada yang melindungi. Saya yakin yang melindungi itu Tuhan loh Bapak Ibu.
Karena perlindungan Tuhan untuk semua orang yang diciptakannya. Betul ya? Pemimpin bangsa, orang-orang tertentu, Tuhan tetap lindungi. Dia percaya kepada Tuhan di dalam Kristus atau tidak, perlindungan Tuhan tetap ada. Tapi satu kali perlindungan itu akan diangkat. Kalau diangkat ya nggak ada gunanya, sekalipun dia mungkin orang berpangkat, orang keren, pejabat, apapun itu. Kalau perlindungan itu diangkat, maka mereka habis. Maka itu mereka ngomong, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita sekarang. Haleluya. Ngapa kamu takut? Kita pasti bisa menelan mereka habis. Memang orang yang berbeda rohnya seperti itu. Perkataan yang membangun. Perkataan membangkitkan tulang yang kering. Membuat roh kita, spirit kita bergerak. Kata-katanya menenteramkan hati kita. Membangkitkan gairah baru. Haleluya. Jangan memberontak kepada Tuhan. Alias jangan mengeluh dan bersungut-sungut. Enggak usah takut. Kita akan menghancurkan mereka semua. Yang melindungi mereka udah enggak ada. Karena Tuhan sudah berbalik menyertai kita. Haleluya. Bapak Ibu, sampai akhirnya Tuhan marah dan Tuhan cuma ngomong. Yang masuk ke negeri itu cuma Yosua dan Kaleb. Musa enggak disebut loh. Ya. Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu, mari kita di bulan Maret 2022 ini, kita jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut. Dan percaya, Tuhan sudah berbalik menyertai kita. Kita akan melihat mujizat, kita akan melihat terobosan, kita akan melihat hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita di tahun ini. Mungkin semua orang mengalami banyak hal-hal yang sulit. Tapi Anda dan saya adalah orang yang berbeda di mata Tuhan. Anda dan saya adalah orang yang mengalami pengurapan yang berbeda. Anda dan saya adalah orang yang diberkati melebihi orang sekitar kita. Karena nama Yesus yang ada pada kita. Amin. Tak kubiarkan apapun juga hatiku lemah, tak kubiarkan apapun juga. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku, seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku, seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Bapak berdoa buat umatmu dimanapun berada. Di kota-kota, di pulau-pulau, di tempat-tempat di mana mereka ada. Biarlah kekuatan Tuhan ada pada umatmu. Roh yang berbeda itu ada pada setiap kami. Kami berani berbeda dengan orang lain. Karena ada nama Yesus. Kami akan menenteramkan banyak orang. Kami akan membangkitkan semangat orang yang pudar. Kami akan menyalakan sumbu yang sudah mulai patah itu nyala kembali. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu siapkan hati kita untuk perjamuan. Tak kubiarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Tak kubiarkan apapun juga memisahkanku
darimu Bapa. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku, seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku, seperti menjaga biji matamu. Dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Haleluya. Siapkan hati kita untuk perjamuan Bapak Ibu. Ambil roti, biskuit, teh, sirup, apa aja. Yuk kita angkat perjamuan kita. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kembali kami ada dalam perjamuan. Tuhan yang telah menguduskan dan telah menyucikan hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan lewat perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang akan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini bersekutu dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita syukur persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak terima kasih, matakan setiap iman dalam hati kami. Sehingga kami melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, dilindungi dan dijagailah dari segala jalanmu. Engkau akan menerima kuasa dan otoritas itu untuk engkau berjalan bersama Tuhan dan engkau melihat penyertaan dan kuasanya dalam hidupmu.
Engkau diberkati berlimpah-limpah, dimanapun engkau pergi, dimanapun engkau melayani, dimanapun engkau bekerja dan diutus. Di sana engkau membawa nama Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.